Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Gatot dan juga teman-teman semua yang telah mendaftar pada program kelas pemrograman untuk web. Hari ini adalah pertemuan pertama untuk kelas ini. Sebelum itu saya perkenalkan, nama saya Anifa Aulia Abdari. Saya adalah tim dari Padepokan Sayameo. Kemudian pada hari ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana jalannya kelas ini untuk kedepannya begitu. Nah, untuk itu di sini ada juga yang menjadi pembantu program, yaitu Mas Diki. Bisa perkenalan terlebih dahulu, Mas. Ya, mohon izin Pak Gatot memperkenalkan diri. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Alfiansyah, tim panitia dari Padepokan Sayameo yang kaitannya dengan kegiatan pemrograman web yang akan diselenggarakan secara beberapa waktu ke depan. Mungkin ada 3 panitia di sini ya. Ada mentor utama dan juga mentor pendamping. Di sini ada Mas Putra yang akan memandu kita dalam pemrograman web. Seperti itu. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Diki. Selanjutnya ada pembantu program juga, yaitu Mas Putra ya. Bisa perkenalan terlebih dahulu, Mas. Baik teman-teman, selamat malam semuanya, selamat malam Pak Gatot. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Saputra. Saya adalah tim intern IT pada Padepokan Sayameo. Ya. Jadi saya adalah mentor sekaligus untuk pengajar kalian semua terkait pemrograman pemula ya. Untuk jalannya kelas ini mulai dari materi awal hingga materi akhir, mungkin nanti saya dengan Mas Diki selaku pengajarnya. Mungkin gitu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya perkenalan dari Mas Putra dan juga Mas Diki. Untuk pertama, di sini saya akan menyampaikan sebuah pengantar. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Mbak. Oke, baik. Jadi di sini adalah kita menghadiri sebuah kelas pemrograman website ya. Untuk pembantu program di sini ada saya, kemudian Mas Diki dan juga Mas Putra. Nah, untuk selanjutnya di sini hal yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman, yaitu yang pertama jelas adalah device laptop, dan yang kedua adalah sebuah platform text editor, yaitu VS Code. Nanti akan ditutorialkan oleh Mas Diki bagaimana cara menginstal VS Code. Kemudian di sini untuk yang ketiga itu ada referensi materi yang bisa diakses oleh teman-teman, yaitu website Wetrisco. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya sendiri itu 5 plus 2, yaitu sekitar 15 jam. Jadi 5 hari materi dan 2 hari untuk pengerjaan tugas akhir. Nah, dalam 5 hari tersebut nanti kita akan mempelajari materi berupa HTML, CSS, Bootstrap, dan juga GitHub. Setelah itu teman-teman nanti akan mengerjakan tugas yang diberikan, kemudian teman-teman di sini akan mengetahui dan memahami cara mempublikasikan website dengan GitHub. Nah, untuk 2 harinya itu teman-teman di sini nanti akan mengerjakan tugas akhir berupa website yang berisi portofolio ataupun project dari diri masing-masing teman-teman gitu. Nah, untuk proyek akhir yang harus dikerjakan di sini itu ada pembuatan website dengan bahasa pemrograman yang sudah diajarkan, berisi tentang data diri dan juga portofolio. Untuk deadline-nya yaitu 2 hari setelah pemaparan materi selesai. Oke, untuk pengantar cukup sampai di sini saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Diki ya. Ya, terima kasih Mbak Anifa selaku moderator sekaligus pengarah program pada kesempatan malam hari ini. Ini merupakan sesi pertama kita ya. Sesuai dengan topik ya,
sesi pertama kita akan pemaparan program yang nantinya akan dilanjutkan oleh install daripada VS Code yang nanti saya akan tutorialkan juga. VS Code itu digunakan sebagai salah satu media kita ya dalam pembuatan web, entah itu web yang berbasis online maupun yang lain seperti itu. Di sini saya coba share screen untuk menjelaskan seputar dunia pemrograman, karena sebelum kita meluncur lebih jauh lagi tentang pembuatan web ya, terutama pembuatan web yang memuat portofolio kita, dengan tidak mengenal terlebih dahulu pemrograman itu rasanya kurang afdol atau kurang lengkap. Di sini saya akan menjelaskan ya seputar dunia pemrograman itu seperti apa, macam-macam programmer atau developer itu seperti apa. Tuh. Oke, bisa terlihat ya. Nah, di sini. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan tentang pemrograman ya, atau pemrograman pemula seperti itu. Karena tidak asing lagi ya di telinga kita, seorang programmer itu seperti apa. Kelihatannya seorang programmer itu menarik ya. Programmer itu di telinga kita itu asing, wah apa itu programmer. Nah nanti ya akan saya jelaskan lebih detail lagi ya, programmer itu dari bahasa mana dan tugasnya itu apa saja, dan task-tasknya atau skill apa yang harus dibutuhkan oleh programmer itu sendiri. Seperti itu. Ini merupakan awal ya, slide awal daripada PPT saya. Oke, kita next. Nah ini programmer. Ini diambil dari dua bahasa, program dan juga mer. Ini ada 3 suku kata ya yang mendefinisikan sebuah programmer adalah sebuah penulis ya, penulis program komputer. Jadi programmer itu definisi umumnya itu yang menulis bahasa komputer. Jadi sehari-harinya itu ya dihadapkan di laptop menulis sebuah source code-nya komputer ya yang berhubungan dengan program itu sendiri, itu yang dinamakan seorang programmer atau programming. Nah, programmer itu apa saja? Apa hanya menulis? Tidak. Programmer tidak hanya menulis saja, tidak berhenti di menulis, tetapi juga menganalisis atau menganalisa dari program tersebut. Jadi programmer itu tidak hanya bisa menulis, tetapi juga bisa menganalisis, ya, menganalisis kode apa saja yang akan dibuatnya, yang akan di-apply di web, ya, contohnya di web atau di application. Itu seorang programmer di sini. Nah, ini pengertian daripada programmer itu sendiri. Nah, jadi ada komputer programmer dan juga analisis di sini. Oke, nanti kita akan lebih jauh lagi, lebih detail lagi ya, pembagian secara spesifik ya daripada programmer dan juga developer itu seperti apa. Nah, tugas dari seorang programmer yaitu yang pertama menganalisis ya, yang sudah saya mention di awal, bahwa pemrograman ya, programmer itu tidak hanya menulis shortcode-nya saja, tetapi juga menganalisis ya. Misalnya ada sebuah kesalahan, letak kesalahannya di mana, itu programmer harus pandai-pandai menganalisis ya kesalahan ataupun error daripada kode yang dibuat, seperti itu. Yang kedua harus bisa membuat desain atau model sistem ya, seperti UML ya, flowchart, ERD ya, entity relationship diagram dan lain sebagainya. Nah, ini 3 ini harus dikuasai oleh programmer itu sendiri ya. UML, flowchart. Flowchart ini adalah gambaran ya, gambaran sebuah diagram yang nantinya akan ya sebagai gambaran awal daripada proses aplikasi demi aplikasi yang ada di web kita, seperti itu. Ini merupakan gambaran flowchart. Kalau ERD ini bisa kita temui ya, biasanya kita temui di database kalau kita mainnya di DBMS, seperti itu. Yang ketiga, bisa menuliskan program ya, seperti HTML, CSS. Ini yang akan nanti kita develop bersama, kita belajar bersama ya, kurang lebih 7 hari ya, 5 hari pemaparan materi dan juga 2 hari untuk penugasan, seperti itu.
HTML, CSS dan lain sebagainya. Di samping itu ada JavaScript ya dan lain. Di luar sana banyak ya bahasa pemrograman selain HTML, CSS dan JavaScript ini ya seperti PHP dan lain sebagainya. Tetapi kita fokuskan ya dalam 7 hari ini ya 7 atau lebih ya kita berfokus kepada HTML, CSS dan juga Bootstrap ya yang nantinya kita gunakan sebagai salah satu media untuk pembuatan web yang kita gunakan untuk portofolio kita yang memuat konten-konten kita dan CV kita seperti itu. Setelah membuat, menulis, dan juga yang terakhir itu testing program. Harus dites apakah program itu mengalami error ataupun ada kesalahan di situ atau kode itu termasuk kode kotor ya. Istilahnya kalau kode kotor itu HTML dan CSS ini dibagi dikumpulkan jadi satu. Itu namanya program kotor. Jadi kalau bersihnya itu HTML kita pisahkan sendiri, CSS kita pisahkan sendiri. Jadi kalau ada error itu enak. Errornya letak di mana atau di HTML kah atau di CSS-nya atau medianya seperti itu. Nah ini programmer harus mempunyai peran penting terhadap testing program ini seperti itu. Tidak hanya membuat, create, write, tidak hanya menulis saja, tetapi testing ya, trial and error daripada kodenya, ya code-nya yang telah dibuatnya. Ini merupakan tugas ya dari seorang programmer itu sendiri. Selanjutnya tipe ya, type of programmer ya, ada 2. Web programmer yang nanti output daripada kegiatan ini kita bisa menjadi seorang web programmer ya, dan juga yang kedua yaitu application programmer. Jadi ada 2 programmer di sini ya, 2 tipe. Yang pertama web programmer dan yang kedua itu application programmer. Jadi programmer dalam bidang atau bergerak dalam dunia aplikasi ya, mendevelop aplikasi seperti itu. Jadi kita fokuskan yang pertama ini ya, web programmer yang nantinya outputnya itu masing-masing individu akan mempunyai portofolio dalam bentuk web seperti itu. Tidak lagi menggunakan CV yang manual ataupun terpisah seperti itu. Ini adalah tipe ya, 2 tipe daripada seorang programmer itu sendiri. Oke, kita next ke slide berikutnya. Ini ada skill yang harus punya ya, programmer harus punya skill apa saja sih? Yang pertama algoritma. Algoritma ini istilahnya itu seperti perhitungan ya. Perhitungan juga bisa. Lalu untuk logika di sini maksudnya itu di algoritma. Itu yang pertama ya. Programmer harus mempunyai skill algoritma atau mempunyai basic dalam bidang logika. Yang kedua ini read code, harus bisa membaca kode entah dari semua bahasa ya. Dari semua bahasa programmer harus bisa membaca, tidak hanya menulis saja. Fungsinya membaca ini untuk mengetahui kesalahan-kesalahan apa saja ya, errornya di bagian mana saja, itu programmer harus pandai-pandai membaca daripada kodenya sendiri ya, tidak hanya menulis. Karena ada juga yang menulis ya tetapi tidak tahu letak kesalahannya di mana, itu yang perlu kita perbaiki ya, tidak hanya menulis tetapi juga bisa membaca sekaligus mengatasi daripada error kode kita seperti itu. Yang ketiga, kita harus bisa menguasai lebih dari 1 bahasa pemrograman ya, HTML, CSS, JavaScript ya, PHP ya dan lain sebagainya. Tidak hanya berhenti ya, tidak hanya stuck di HTML dan juga CSS, kita diminta untuk upskilling ya, tidak hanya menguasai 1 program bahasa pemrograman tetapi harus menguasai ya, setidaknya tahu daripada konsep bahasa pemrograman yang lainnya. Jadi intinya itu konsep ya. Semua bahasa pemrograman kalau kita tahu konsepnya itu enak ya. Jadi kalau ada perbedaan, tipenya berbedanya itu di sini seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat selanjutnya OOP, Object Oriented Programming. Ini yang tidak kalah penting. OOP ini didasarkan pada semua bahasa pemrograman. OOP ini menjadi salah satu pegangan atau fundamental daripada programmer ya. OOP ini, Object Oriented Programming. Seperti itu. Selanjutnya ada komputer network ya, jaringan komputer ya. Jadi tidak hanya bermain software tetapi juga network ya. Network juga kita harus bangun ya,
bangun fundamental kita, ya harus kuatkan di sini network kita, ya jaringan. Jaringan ini dalam bentuk jaringan komputer seperti itu, karena ini ranahnya ke pembuatan software, ya khususnya atau terutama di web, nah di website. Selanjutnya ya, nomor selanjutnya ada aplikasi dan juga database. Ya, jadi aplikasi ini istilahnya itu desain daripada layout aplikasi dan juga database yang kita gunakan. Ya, ini mengacu kepada front end-nya aplikasi dan juga back end-nya ini menggunakan database. Ya, jadi kita bisa mendesain ya. Kalau database itu ERD-nya kita desain sendiri ya, menggunakan layout yang disediakan. Itu untuk database. Untuk aplikasinya sendiri itu mengacu kepada UI UX-nya ya. Jadi desain daripada aplikasi atau front end kita itu dibuat semenarik mungkin. Seperti itu untuk front end-nya. Tapi untuk back end ini khususnya database kita rancang terlebih dahulu ERD-nya atau yang bersangkut paut ya dengan database atau DBMS-nya. Yang terakhir ada English language. Ini yang penting ya. Di Padepokan sudah berjalan ya, sudah sejak lama storytelling. Nah, ini fungsinya ini skill ya, terutama ya skill yang harus kita kuasai adalah bahasa Inggris karena semua source di luar ya yang berkaitan dengan pemrograman pasti itu bahasa Inggris ya. Kalau tidak percaya coba dibuka ya source-nya atau materi-materi tentang pemrograman itu pasti dalam bentuk bahasa Inggris. Ya, jadi fundamental bahasa Inggris ini perlu dikuatkan untuk mengetahui ya memahami daripada program kita atau kode-kode di luar sana untuk pengembangan daripada web kita seperti itu. Nah, ini jadi beberapa poin ya yang harus kita kuasai ya. Mungkin di luar sana ya skill-skill programmer itu masih banyak, tetapi ini saya ambil beberapa contoh saja yang menurut saya itu penting ya yang harus kita kuasai ya sebelum kita menjadi seorang programmer ya yang harus kita miliki. Oke, kita next slide. Developer. Apa itu developer? Berbedakah dengan programmer? Ya, jawabannya berbeda, different. Ya, between programmer and developer. Oke, penjelasannya di sini. Developer ada 4 suku kata, D, fail, op, dan juga ER, developer. Di sini ada 4 suku kata, ya. Adalah seorang atau pemikiran yang mendevelop sesuatu ya, yang apa namanya mengembangkan apa yang sudah ada. Misalnya kayak game developer itu ada juga ya. Saya tahu itu seorang gamers ya, itu kerjaannya itu bermain game. Siapa yang nggak ingin ya bekerja, tetapi bekerjanya itu bermain game. Itu seorang game developer. Tetapi tidak hanya sebatas bermain game, tetapi melihat kelemahan daripada game itu. Nah, ini kesulitannya di situ ya, yang perlu digarisbawahi, mencari kelemahan daripada game itu. Ya memang asik ya, seorang developer game ya bekerja ya, tapi pekerjaannya itu bermain game. Tapi di baliknya itu kita dituntut untuk mengetahui apa kelemahan daripada game di situ untuk mengembangkan, mendevelop daripada game itu. Ini salah satunya case-nya kita ambil yang game developer seperti itu. Ini perbedaannya ya daripada programmer. Seperti itu. Developer itu fokusnya itu mencari kelemahan. Kelemahan itulah yang akan kita kembangkan. Seperti itu developer ya. Tidak hanya game developer saja ya, tetapi yang saya ambil case-nya di sini adalah game developer. Nah, dari programmer sendiri ya, tadi juga ada dibagi beberapa tipe daripada programmer. Developer pun ada tipenya ya, ada 3, front end developer, back end developer, dan juga full stack developer. Ini kalau full stack ini bermain ke front end ya, back end pun juga dikerjakan seperti itu. Jadi front end ini kita fokus ke halaman utama saja ya. Fokus ke halaman utama, ya apa saja yang dimuat pada halaman utama website kita, itu tugasnya seorang front end developer ya. Yang kedua ini back end developer, ini yang membutuhkan ekstra pemikiran dan juga tenaga ya. Karena back end developer ini mengacu kepada
istilahnya itu saling berkesinambungan antara front end dan juga back end-nya. Dan juga ini mengacu ke DBMS atau database yang tadi saya paparkan seperti itu. Yang ketiga adalah full stack developer. Ini yang jarang kita ketahui ya, yang jarang kita tahu soalnya ini harus menguasai keduanya, baik itu front end developer ya dan juga back end ya. Jadi harus main keduanya, tidak hanya salah satu, entah itu back end-nya saja ataupun front end-nya saja. Tapi harus kita kolaborasikan, kita mainkan kedua tipe developer ini dalam satu programmer seperti itu. Ini adalah tiga tipe daripada developer, berbeda dengan tipe programmer yang tadi yang saya paparkan tadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya penjelasan dari saya tentang seputar dunia pemrograman ya, seputar dunia programmer yang kalau didengar programmer itu asik ya, kayaknya menarik ya di telinga kita. Seorang programmer ya yang kerjanya itu ya depan komputer ya, tetapi di situ juga bisa kita menganalisis ya, di samping kita membuat kode, salah satunya itu juga bisa menganalisis ya dan juga memperbaiki error-error yang ada seperti itu. Nah, itu membutuhkan pemikiran yang ya dibilang ekstra situ, apalagi kalau ada kesalahan atau terjadi error di dalam kode kita seperti itu. Ya, mungkin itu saja ya pemaparan. Nanti akan saya pandu juga tata cara download ya, mempersiapkan media yang akan kita gunakan ke depannya ya dalam 5 hari ke depan ya. Salah satunya yaitu Visual Studio Code ya, VSC ya. Selain VSC juga ada ya seperti Sublime Text ya dan juga Notepad++ dan lain sebagainya di luar sana. Tetapi kita dan panitia sepakat untuk menggunakan Visual Studio Code ini sebagai salah satu media atau media praktik kita seperti itu untuk 5 hari ke depan. Oke, yang perlu kita siapkan ya sebelum kita masuk ke penginstalan ya, sebelum kita masuk install Visual Studio Code, terlebih dahulu siapkan device-nya ya, device laptop ya, karena ini ranahnya ke Windows ya, Windows ataupun menggunakan yang lain juga bisa, tapi kita fokus kepada Windows ya. Siapkan juga medianya. Oke, saya tunggu beberapa menit ya, sebentar. Saya tunggu 5 menit ya untuk mempersiapkan device-nya. Nanti saya akan lanjut mempraktikkan tata cara install ya Visual Studio Code ini. Seperti itu. Silakan rekan-rekan. Nanti setelah beberapa waktu ya, 5 menit 3 sampai 5 menit lah ya. Saya akan share ya link daripada downloadnya ini. Oke, untuk linknya ya, source-nya sudah saya kirim di kolom chat ya, bisa dibuka. Sini saya akan coba stop share. Nanti saya akan tampilkan lagi ya link daripada yang saya kirim itu.
Baik ya, yang masih download ya, kita tunggu ya. Oke, kalau yang sudah download, yang sudah tahu step by step-nya, apa dipersilakan. Bagi yang belum tahu ya, nanti saya pandu dari layar Zoom. Atau bahkan ada yang sudah punya VSC, ya silakan ya untuk membuka atau membuat file baru ya, folder baru dan juga file baru ya. Di sini saya akan tutorialkan bagaimana cara membuat file ya di VSC yang nantinya akan disambung untuk kode-kodenya, source code-nya disambung oleh Mas Putra. Nama folder ya, nama folder saya bebaskan ya, tapi intinya perlu disimpan ya, perlu diingat ya, karena itu saling berkelanjutan ya. Misalnya untuk menyimpan foto, menyimpan source daripada kegiatan kita. Jadi diusahakan ya setiap pertemuan itu dibuatkan folder tersendiri ya. Jadi kita siapkan satu folder atau bisa juga tiap hari ya, per harinya kita buat folder tersendiri seperti itu. Jadi kita bisa tahu perkembangannya ya, kegiatan-kegiatan atau materi-materi per harinya kita simpan ya, kita save pada satu folder itu sendiri. Sekarang oke, saya tutorialkan ya sambil menghemat waktu juga. Di sini ya, setelah muncul tampilan seperti ini web resmi daripada VSC Visual Studio Code ya. Kita ke arah download for Windows ya. Kita klik bagian sini. Ada scroll down ini ya, ada tanda panah scroll down. Kita klik ya. Di sini ada berbagai macam apa namanya, misalnya Mac OS, Windows dan juga Linux. Ya, mau pakai operasi yang mana? Itu ada di sini tersedia. Ada 3 jenis. Tapi yang saya praktikkan menggunakan Windows. Ya, setelah diklik ya scroll down ini, kalian pilih installer, user installer yang stable di sini. Yang stable. Oke. Yang stable. Ini kita klik. Nah, maka otomatis akan mendownload dan akhiran daripada file itu .exe karena kita Windows ya, .exe. Ini saya contohkan menggunakan Windows seperti itu. Nah, di sini di samping kiri ini sudah terdownload ya, user setup-nya. Atau ada yang tidak bisa menggunakan VSC, ini dalam arti tidak bisa download atau device kurang mendukung atau gimana, ini saya akan berikan solusinya menggunakan compiler online. Bisa raise hand atau unmute. Kalau tidak ada, saya anggap bisa menginstal VSC. Jadi tidak perlu saya bagikan compiler online-nya. Silakan. Bagi yang tidak bisa mendownload atau menginstal VSC, persilakan. Atau masih download nih. Bagi yang tidak bisa ya, nanti saya akan share compilernya di kolom chat. Compiler online ya, sama ya. Juga memuat HTML, CSS ya, bahkan ada JavaScript di situ. Sama. Oke ya, masih proses download ya. Ya, dipersilakan. Saya tunggu beberapa menit. Oke, koneksi ya. Oke, saya toleran.
Bagi yang sudah mendownload VSC ya, atau yang dulunya sudah punya Visual Studio Code ini ya, bisa membuat file baru ya. Usahakan foldernya itu dibuat baru ya. Misalnya hari ke-1 di ke-1 programmer pemula ya, atau lain sebagainya. Lalu kita buat file baru di VSC-nya. Seperti itu. Nanti akan dilanjutkan oleh Mas Putra. Oke, yang kedua, yang tidak bisa menginstal VSC ya, itu bisa apa namanya, menuliskan ya di kolom chat atau juga bisa resend. Nanti saya akan kirimkan compilernya. Kalau tidak ada ya saya anggap semua bisa mendownload atau menginstal Visual Studio Code-nya ini. Oke ya, saya tunggu 2 menit lagi ya. Lanjut kita ke install. Download sudah, lanjut kita install nanti. Untuk install sama ya, sama kayak yang file-file yang lain ya, yang .exe. Sama, tinggal klik on klik. Tidak ada perbedaan di situ. Saya nggak bisa install VSC ya, terkendala versi device ya, versi Windows-nya. Saya akan kirimkan compiler online-nya ya, kode pen di kolom chat. Ya, untuk yang bagi yang tidak bisa menginstal VSC, itu saya akan kirimkan codepen.io. Itu bisa dicoba. Oke ya, saya cukupkan untuk downloadnya. Saya akan berpindah untuk installnya. Oke, saya stop share. Berpindah ke file manager saya. Oke. Oke, saya coba berpindah ke file manager saya. Nah, ini ya. Di kursor saya itu sudah ada file ya yang sudah yang download tadi ya, yang sudah saya download untuk Visual Studio Code-nya. Oke. Sini klik saja 2 kali di sini ya. Mouse bagian kiri kita klik 2 kali. Dan muncul seperti ini. Silakan dipraktekkan ya. Ini merupakan pengenalan ya, introduce daripada Microsoft Visual Studio Code.
Oke ya, sampai sini semua ya. Bisa diikuti ya yang ada di layar Zoom. Nih, kemudian ya, ini merupakan gambaran umum ya. Gambaran umum sekaligus aturan yang ada di VSC itu. Oke. Selanjutnya ya, kita checklist yang accept agreement. Saya setuju dengan apa, setuju agree ya, setuju agreement yang diberikan oleh VSC ini. Mohon maaf, Ya, share screen-nya masih belum berubah, Kak. belum berubah. Oke, saya coba share screen lagi ya untuk setup. Sebentar. Nah, ini. Oke, masih loading. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, ini Visual Studio Code-nya. Ini memuat gambaran umumnya sekaligus agreement ya daripada VSC itu sendiri. Selanjutnya ya kita pilih accept, I accept ya. I accept ya, yang atas di checklist. Kita next. Nah, seperti ini. Ini kita biarkan saja ya. Checklist 2 ini kita biarkan. Oke. Selanjutnya kita klik next. Nah, seperti itu. Kemudian ya rekan-rekan bisa install. Berhubung saya sudah menginstal VSC-nya, saya tidak akan menginstal ulang ya. Cukup diinstal ini, maka nanti akan otomatis akan ada proses install di sini. Ya, ini saya tidak akan tutorialkan ya. Install karena sudah saya siapkan terlebih dahulu ya VSC-nya. Sudah saya download seperti itu. Tapi untuk installnya sama, tidak ada perbedaan. Klik install, maka akan ada proses ya beberapa menit. Maka kalau sudah proses install itu, media VSC ini bisa kita gunakan. Nanti saya akan praktekkan juga membuat file baru di sini, nanti akan dilanjutkan oleh source code-nya ataupun create kodenya. Oke, di sini tinggal klik install ya. Oke. Ada yang sudah menginstal, saya raise hand. Kalau sebagian besar sudah menginstal, saya lanjutkan ke pembuatan file di VSC. Oke, saya lihat. Oke, silakan, ada 7 yang raise hand. Yang lain, silakan. Ada 8, 9. Oke, terus yang sudah menginstal diharapkan raise hand agar saya tahu ya. Dan kalau sudah banyak yang menginstal ya, atau sebelumnya sudah menginstal, akan saya praktikkan tata cara pembuatan file baru di VSC. 20. Oke. Oh, itu menanggapi di pertanyaan di kolom chat. Itu sebelumnya VSC yang sudah terdownload terlebih dahulu itu di close dulu. Di close terlebih dahulu ya, kemudian diinstal. Kita ada sekitar 25 ya sudah ya. Sudah
berhasil menginstal VSC ini. Oke, saya akan lanjut ya ke tutorial berikutnya membuat file baru di VSC. Sebelum kita lanjut ya, usahakan sudah membuat ya, meng-create folder baru di sini ya. Dibebaskan mau ditaruh di folder mana. Setelahnya kita siapkan. Screen-nya belum terlihat, Mas. Ya, ini masih screen daripada download ya. Saya jelaskan terlebih dahulu ya sebelum kita lanjut ke VSC-nya. Terlebih dahulu usahakan satu folder khusus yang digunakan untuk menampung materi-materi kita ya. Misalnya membuat folder baru namanya pertemuan pertama atau hari pertama seperti itu. Nah, file itu yang akan kita gunakan untuk praktek hari ini. Seperti itu. Oke, saya lanjut masuk ke VSC-nya ya. Untuk yang raise hand ya, saya cukupkan ya, sudah cukup raise hand-nya bisa di. Nah, oke, cukup kan? Saya praktikan masuk ke medianya Visual Studio Code. Oke, share screen. Nah, ini tampilan awal daripada VSC kita ya, Visual Studio Code-nya. Nah, seperti itu. Terlebih dahulu ya, sebelumnya kan sudah saya mention ya, untuk membuat satu folder khusus ya di hari pertama ini yang nantinya untuk menampung materi-materi yang akan disampaikan seperti itu. Oke, kita lanjut ya untuk menghemat waktu. Kita klik ke menu file di sini. Ya, ke pojok kiri atas itu kan ada file, edit, selection, view dan lain sebagainya. Kita pilih file di sini. Oke, saya ulangi. Kita arahkan ke menu file pada bagian kiri atas file. Oke, kita pilih yang open folder di sini. Ya, open folder. Nah, ini tujuan saya untuk membuat folder baru. Kita tinggal open folder di sini, ya. Agar ya kode-kode yang sudah kita buat nantinya akan tersimpan pada folder tersebut. Nah, itu. Oke, open folder kita klik. Nah, di sini. Misalnya tadi folder yang baru kita itu masuk ke dokumen ataupun ke folder-folder yang lainnya, terserah mau ditaruh di mana. Silakan. Atau pada saat ini ya, ini sudah bentar. Share screen-nya ini masih terlihat atau belum ini? Sebentar. Oh, sudah terlihat ya. Untuk pop-up file manager saya. Nah, untuk membuat folder baru di sini ya, ketika masuk ke VSC-nya, misalnya ini folder download, ini saya akan buat folder baru di folder download. Ya, caranya kita klik kanan di download ini, ya. Kita klik kanan. Kita pilih menu new di sini untuk membuat folder baru. New juga folder. Kita klik folder.
Nah, di sini maka akan ada di sini new folder. Nah, seperti ini, new folder. Ya, saya ulangi ya. Kemudian folder download, ya, itu diklik kanan, mouse bagian kanan, ya, diklik. Lalu ada beberapa menu pilihan, ya. Kita klik new untuk membuat atau meng-create folder baru. Sini di folder, ya, kalian klik maka akan muncul new folder di sini. Ya, ini saya tutorialkan, ya, new folder ini bisa diganti sesuai kegiatan hari ini atau pertemuan hari ini. Ya, setelah terpilih, ya, maka otomatis akan memilih, ya, akan memilih new folder di sini, ya, sesuai folder yang kita pilih tadi. Atau bisa juga membuat folder yang lain, ya, yang ini juga bisa. Nah, ini yang atas ini saya sediakan khusus untuk kegiatan programmer ini. Misalnya ini saya gunakan, ya, saya pakai sebagai contoh ini yang saya buat barusan tadi. Nah, ini ya. Selanjutnya kita select folder. Nah, ini masih loading sebentar. Nah, ini sudah ada folder di dalam VSC. Ya. Oke. Sampai sini ada yang masih ketinggalan? Saya rasa bisa mengikuti ya. Nah, selanjutnya dalam folder yang kita buat tadi kan itu masih belum ada file sama sekali ya. Filenya masih kosong. Ya. Kita akan buat new file di sini. Ya. Pada bagian start, ya, start di sini, kalian klik atau rekan-rekan klik new file. Klik new file. Nah, maka akan ada pop-up new file di sini. Oke, saya ulangi. Setelah masuk ke folder kita, ini kenapa kok tampilannya seperti ini? Ini dikarenakan tidak ada file di dalam folder baru kita. Seperti itu. Nah, cara untuk membuat file baru, ya, kita klik new file di sini, ya, maka akan ada pop-up new file. Nah, seperti itu. Lalu kita tuliskan, ya, nama file kita itu index.html. Itu, ya. Klik new file, maka akan ada pop-up new file. Nama file kita itu kita ketikkan index.html. Oke, index.html sudah selesai, ya. Lalu kita klik enter. Nah, akan ada pop-up baru lagi seperti ini di file. Kalian pilih folder yang kalian pilih terlebih yang pertama tadi. Seperti itu, new folder, ya. Kita open. Kita create file. Nah, index.html sudah bisa kita gunakan. Nah, ini sudah masuk shortcode-nya HTML, ya. Nah, seperti ini. Ini nanti untuk kode-kodenya, ya, seperti heading, ya, order list, unorder list nanti akan dipraktikkan oleh Mas Putra sebagai pengenalan HTML sesi yang pertama, seperti itu. Oke, sebelum saya kembalikan ke Mbak Anifa, ya, atau langsung ke Mas Putra, ada yang masih kesulitan atau masih install VSC? Nah, ini tampilan awal, ya, tampilan awal daripada VSC kita. Nah, ini, ya, yang ada di layar Zoom ini siap digunakan untuk menuliskan atau meng-create kode kita.
Baik, tidak ada kendala ya. Jadi kita akan lanjut ke pembuatan kode HTML-nya. Oke, teman-teman semuanya, saya harap kalian semua sudah menginstal VS Code ya untuk praktek kali ini. Sebelumnya, sebelum kita ke praktek, yang jelas kita belajar yang namanya fundamental terlebih dahulu ya. Jadi saya akan menjelaskan sebelum masuk ke praktek, saya akan menjelaskan apa itu HTML bagi yang nggak tahu. Nah, sebenarnya fundamental ini banyak yang meremehkan kan ya, kayak buat apa sih belajar dulu teori dulu kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu itu penting. Dulu ya saya gitu sebelum jadi programmer itu, sebelum terjun ke dunia industri, saya baru kerasa kalau fundamental itu lumayan penting. Nah, jadi mungkin saya akan menjelaskan secara sedikit ya, sedikit apa sih itu HTML gitu kan. Nah, HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa yang menggunakan penanda atau tag untuk membuat dan menyusun halaman web. Nah, HTML dapat menampilkan berbagai informasi seperti teks, grafik, audio, dan video pada browser, yaitu pemrogram atau aplikasi yang dapat membaca bahasa HTML seperti Chrome itu browser itu bisa membaca yang namanya HTML. Nah, HTML sendiri berperan menentukan struktur konten dan tampilan dari sebuah web. Nah, jadi HTML ialah satu bukan lebih ke bahasa ya, lebih ke wajib hukumnya untuk belajar HTML, soalnya semua bahasa pemrograman itu berawalnya dari HTML dulu, strukturnya, struktur awal atau kerangkanya. Nah, setelah kerangka baru masuk ke styling. Nanti kita bahas juga styling mungkin di pertemuan berikutnya. Nah, jadi saya sedikit juga menjelaskan sejarahnya ya, biar tahu. Nah, secara HTML pertama kali dibuat oleh Tim Berners-Lee ya, yang merupakan fisikawan di lembaga penelitian CERN, Swiss. Berners-Lee mempunyai ide atau pemikiran mengenai sistem hyper berbasis internet. Nah, sekitar tahun 1991, tim merilis versi HTML pertama yang di dalamnya terdalam sekitar 18 tag. Nah, nanti tag juga kita belajar. Nah, itu wajib dipelajari untuk awal ya. Untuk sekarang, HTML mengalami beberapa pengembangan dari sisi fitur serta informasi yang disajikan hingga versi terbaru, yaitu HTML5. Nah, jadi HTML ini mengalami perkembangan dari HTML1, 2, 3, sampai sekarang 5. Setiap tahunnya, bahasa ini mempunyai tingkat popularitas yang cukup tinggi, sehingga dijadikan sebagai web standar resmi. Nah, standar resmi di dunia pemrograman. Nah, jadi wajib hukumnya kalian sebelum kalian membuat portofolio web kalian belajar HTML terlebih dahulu. Habis itu untuk mengenai popularitas, ya karena ini wajib hukumnya dipelajari sebelum kita lanjut ke bahasa pemrograman lainnya seperti PHP, HTML, Angular, dan lain-lain. Nah, itu kita wajib belajar yang namanya HTML. Nah, sekarang kita fungsinya apa sih HTML itu gitu kan? Nah, setelah mengenal sejarah singkat dari bahasa markup HTML, selanjutnya kita juga harus mengetahui kegunaannya. Berikut ini beberapa fungsi dan tujuan dari penerapan HTML untuk membuat situs atau web app. Nah, fungsi utama HTML sendiri adalah membangun tampilan website yang telah menerapkan metode semantik ya untuk memudahkan setiap pengembangan dalam proses development dan maintenance. Nah, kemudian HTML juga dapat dikolaborasikan dengan pengguna bahasa CSS, Cascading Style Sheet. Nah,
Sedikit menjelaskan, cascading style sheet itu setelah kalian membuat struktur HTML, masa sih polosan aja gitu? Kita mau menambahkan warna di teksnya, itu masuk cascade style sheet gitu. Serta JavaScript. Nah, JavaScript sendiri nanti digunakan untuk tampilan sisi front end-nya agar lebih menarik. Biasanya kalau kalian menemui di halaman admin itu ada sidebar dan lain-lain, itu ada sedikit JavaScript-nya untuk memunculkan animasinya. Nah, lanjut lagi, di mana peran HTML5 berfungsi untuk menyusun kerangka dan struktur halaman website. Kemudian CSS membantu dalam memberikan tampilan desain meliputi warna, font, outline, dan lain sebagainya. Dan tugas dari bahasa pemrograman JavaScript adalah memberikan sentuhan interaksi untuk memberikan pengalaman yang berbeda kepada user. Nah, jadi itu sedikit rangkuman tentang apa itu HTML, kegunaannya, ya kan, di dalam web. Untuk sekarang mungkin langsung saja ke ke prakteknya ya. Kalau kita teori doang tanpa praktek, kayaknya kurang lengkap nih. Nah, langsung saja buka VS Code kalian. Saya izin untuk share screen ya. Nah, di sini seperti yang Mas Diki ajarkan tadi, ya kan, kalian suruh membuat yang namanya folder. Nah, folder itu kalian mau taruh mana, atau di D kah di C, itu terserah kalian. Nah, jadi saya anggap di sini kalian sudah membuat folder ya. Jadi kita di sini langsung open aja, open folder, kita klik file sini. Setelah itu kita open folder, atau ini ada shortcutnya Ctrl K U. Nanti bisa muncul foldernya. Nah, open folder aja. Kita direktorinya itu di mana? Saya di sini kebetulan menyimpannya di D, di training WB. Nah, habis itu di day1. Nah, day1. Maksimalkan untuk folder itu day1, day2 itu kalian bisa-bisa ya. Supaya tahu day1 itu belajar apa, day2 itu belajar apa, sampai seterusnya. Habis itu kita select folder. Nah, saya tunggu ya. Mungkin ada yang kesusahan di dalam membuka foldernya. Bisa apa namanya? Bisa raise hand atau tanya di chat box. Nggak ada. Oh, nggak mau masuk lagi. Nah, mungkin teman-teman ada kesulitan. Jadi shortcut untuk folder apakah? Oh, shortcut untuk buka folder. Ini di folder ada nih. Ctrl K, Ctrl K, habis itu O. Nah, ini langsung membuka direktori kita. Oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Mungkin ada teman-teman lagi yang ini. Ya, teman-teman mungkin ada yang kesulitan sampai sini bisa bertanya. Saya lanjutkan ya ke step berikutnya. Jadi setelah kalian membuka folder, ya kan? Nah, ini sudah ke day1 ya, pastikan ininya day1 foldernya. Habis itu kita create new file. Di sini kita hover aja atau kita taruh ke atas kursor, ini sudah muncul. Yang sini lembar kayak kertas ini. Nah, tulisannya new file.
Misal kita index.html. Ini. Nah, sebelum kita masuk login gitu kan, kita perlu download ekstensi dulu biar kita itu nggak perlu refresh browser ya. Jadi kita download ekstensi dulu di namanya extension di sini di logo yang ini. Ini juga ada shortcutnya, kita Ctrl Shift X. Nah, ini kita download yang namanya live server. Live server. Ya. Live server. Nah, di sini kalian install dulu. Saya ketikkan di checkbox ya. Live server. Oh. Nah, kalian download extension itu dulu. Mungkin ukurannya cukup kecil ya. Apakah ada kesulitan untuk menginstal live servernya? Jaringannya nggak stabil, Mas. Oh Buat download. iya ya, ditunggu aja dulu ya. Mungkin sudah ya untuk sesi downloadnya. Ada yang kesusahan? Masih download, Mas. Oke. Download apa itu? Extension apa VS Code-nya? Ini apa namanya? Live servernya. VS Code-nya Mas Rima. Mungkin teman-teman nanti untuk mempersingkat waktu juga, nanti ini kan ada recordan videonya ya, nanti bisa dilihat juga, atau nanti kesusahan bisa langsung tanya ke saya. Saya tunggu sampai 9.10 ya. Mungkin dari teman-teman sudah ya, langsung pilot terus. Nah, mungkin itu dari koneksi internetnya ya. Ini teman-teman udah ada yang kena, ada banyak yang kena. Nanti bisa diulang aja untuk penginstalannya. Sebenarnya juga nggak terlalu penting live server ini. Cuman ini memudahkan kalian untuk mendevelop HTML gitu. Jadi supaya nggak refresh browser terus. Ketika save, masuk browser itu sudah berubah tampilannya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, di sini kita mengenal struktur HTML terlebih dahulu. Nah, caranya gimana? Buatnya itu sangat mudah. Nah, kita ketikkan HTML aja atau
shift tanda seru. Itu sudah muncul. Kita klik yang HTML5. Nah, di sini sudah ada beberapa tag ya, kayak doctype, habis itu HTML, head, ada meta, habis itu ada title. Nah, mungkin kita akan perkenalan dari sini dulu. Nah, jadi untuk doctype ini untuk mendeklarasikan tipe dokumen. Jadi ketika kalian pertama kali membuat HTML itu ada formatnya doctype HTML. Nah, habis itu di bawahnya lagi ada tag utama dari HTML, yaitu HTML itu sendiri. Nah, setelah itu ada head. Nah, head sendiri untuk bagian kepala dari dokumen. Nah, misal ini bisa kita sisipin kayak link ke CSS-nya, nanti kita belajar juga. Nah, habis itu di sini juga ada meta. Meta ini inisialisasi biasanya untuk HTML5 mungkin ada kayak gini. Habis itu di sini ada title. Nah, title ini biasanya kalian menemukan di browser itu di atas. Nah, biasanya ada home/apa, habis itu page apa, itu masuknya nanti ke title. Seperti itu. Nah, habis itu di sini ada tag body, ya kan, tag body buka, habis itu tag body penutup. Nah, ini ada catatan sedikit. Pastikan kalian ketika menuliskan tag itu ada tag penutupnya. Apa bedanya sama tag pembuka? Di situ ada yang namanya slash. Nah, slash itu tag penutupnya berarti. Itu. Nah, di situ ada tag penutup HTML juga atau tag penutup utama ya. Nah, langsung saja kita masuk ke prakteknya. Kita masuk ke pengubah title dulu ya. Kalian mungkin kebingungan title itu apa. Tadi sudah sedikit saya jelaskan, kalau nggak sambil praktek mungkin bingung. Nah, misal ini kita ganti training day1 ini kita save dulu. Nah, untuk teman-teman yang udah mendownload live server tadi, di sini pasti ada munculnya go live. Klik run live server di bawah ini. Kita klik aja. Mungkin saya akan share screen full ya. Nah, di sini apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah terlihat ya. Nah, di atas itu sudah berubah training HTML, training day1 maksudnya ya. Nah, misal kita rubah lagi tuh menjadi apa gitu, training aja ini. Nah, ini otomatis berubah. Enaknya live server itu begitu. Jadi tanpa mereload si browser, dia otomatis berubah. Permisi, menjorok yang mana ya? Yang Yang di mana? Visual Studio Code tadi kan. Nah, itu kan meta title itu kan menjorok gitu. Beda sama head gitu loh, Kak. Oh, dia berarti kalau cuma satu baris tanpa adanya penutup itu berarti ini single tag. Nah, masuknya ke single tag. Jadi dia kalau single tag itu tanpa penutup. Nanti ada juga tag HTML, ya kan, yang single tag seperti BR itu untuk membuat baris baru. Itu dia single tag tanpa ada tag penutupnya. Nah, setelah itu lanjut ke step berikutnya ya. Kita akan belajar yang namanya heading.
Heading itu buat apa sih gitu kan. Nah, heading sendiri biasanya buat judul atau bisa dibilang ya judul ya. Misal kita langsung praktek aja sambil praktek. Saya jelaskan. Nah, misal di sini H1. H1 training pemrograman pemula. Nah, ini namanya tag head. Bukan tag head. Tag buat judul heading H1 itu itu ada bervariasi ya. Kalau nggak salah itu juga ada H2 untuk mengatur size-nya. H2 atau H2 gini nanti ini menyesuaikan size-nya. H1, H2, H3 pun juga ada. Nanti kalian coba-coba sendiri untuk itu. Nah, untuk referensinya di mana sih Mas? Nah, untuk referensinya sudah dijelaskan di awal. Untuk referensi kalian sebenarnya banyak ya. Ada di Witrischool, ada di CodePen, ada Code Sandbox. Banyak platform untuk menyediakan belajar. Gitu. Kalian tinggal search aja. Nah, kenapa saya sarankan untuk selain kita belajar di training ini, kita belajar mandiri. Nah, itu untuk mengasah search sekalian gitu. Enggak programmer semuanya itu full logika mereka gitu kan. Jadi wajibnya kalian harus memiliki skill search juga. Jadi ketika menemuin ke depannya, mungkin kalian sekarang nggak merasa ya untuk trouble. Nanti ke depannya kalian akan debugging lah, troubleshooting, maintenance, itu semuanya enggak dari kita sendiri. Kita juga cari referensi. Di dunia industri pun juga gitu. Nah, itu sudah di-share ya sama Mas Diki ya. Terima kasih untuk Mas Diki linknya. Nah, habis itu kita akan belajar tag P. P, paragraf. Nah, kan nggak lengkap nih judul tanpa ada isinya. Gitu. Jadi kita sisipi tag P. Misal kita belajar pemrograman dasar HTML, CSS, Bootstrap. Ini. Nah, di sini ada paragrafnya ya. Ini mungkin bagusnya kita menggunakan H1 biar besar. Nah, di sini ini H1. Misal kita udah banyak gitu kan. Kita ketikkan ini aja, ini kita isi data dummy dengan lorem ya. Lorem 20 misal. Nah, ini. Nah, cara merapikan kodenya gimana, Mas? Nah, ini untuk cara merapikan kode sendiri si Visual Studio Code itu ada yang namanya kita bagian view, habis itu ke Word Web atau ALT Z. Nah, itu otomatis dia memotong yang lebih dari window kita. Itu. Untuk merapikannya nanti ada extensionnya sendiri yaitu Previa. Nanti saya jelaskan juga, sedikit saya jelaskan. Nah, misal kita tambahkan lagi tag P-nya, kurang isinya gitu kan. Kurang isinya. Nah, P itu artinya paragraf ya teman-teman sebelumnya. Nah, jadi kita isikan dengan bentar, ada pertanyaan, Kak mau tanya caranya apa tadi?
Caranya pakai yang live server gimana ya? Pastikan kalian sudah menginstal terlebih dahulu ya untuk live servernya. Nanti di pojok bawah itu ada yang namanya Go Live. Kalian klik saja Go Live itu. Kalian klik saja Go Live, kan? Nanti kalian akan diarahkan ke browser default kalian. Tuh. Saya share screen lagi. Nah, di sini kita masukkan lorem lagi, misal lorem 30. Nah, kita masuk ke sini. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya nanti teman-teman. Nah, ini kan misal kurang rapi nih, saya mau providen dari inventor ini ke bawah gitu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada yang namanya single tag, yaitu BR ya, untuk membuat baris baru atau memecah baris. Jadi kita klik aja sini, Ctrl C, habis itu kita Ctrl F, dicari sini. Nah, dari sini misal kita BR. Nah, dapat baris baru. Nah, dia otomatis mecah ke bawah. Otomatis mecah ke bawah, ya. Mungkin ada teman-teman yang tertinggal dari sini, bisa langsung ke kolom chat box ya. Nah, mungkin sudah saya anggap bisa semua ya. Nah, langsung ke tag berikutnya ya. Ini tag terakhir untuk materi hari ini. Nah, jadi di HTML ini ada yang namanya tag marquee. Nah, tag marquee itu gunanya buat apa? Mas, caranya tulisannya dari ke bawah. Ke bawah yang mana? Ke bawah yang dari VS Code-nya apa ke bawah ketika kita sudah mencapai tampilan? Ada dua. Ke bawah begini apa waktu ke VS Code-nya? Untuk ke VS Code-nya sendiri kita bisa masuk ke view. Habis itu kita checklist yang Word Web. Oke. Nah, di sini kita bisa tambahkan tag marquee. Nah, ini sebenarnya buat animasi aja, biar lebih nggak kaku gitu. Meskipun kelihatannya sudah kaku, biar nggak terlalu kaku banget. Nah, kita masuk. Nah, ini nanti marquee jalan. Nah, ini pemrograman pemula. Bisa jalan. Untuk kebingungan nanti ini di sini ada tag marquee. Ini ada behavior direction. Ini bisa kalian skip dulu. Kalau bingung. Marquee. Nah, ini mungkin bisa saya PR lagi di sini. Biar rapi. Nah, habis itu training pemrograman pemula ini saya nanti ya. Kalau mungkin belajar style-stylean bisa ke day berikutnya untuk style. Mungkin ada yang tertinggal dari sini?
BR itu fungsinya untuk memecah baris ya, atau biar baris itu ke bawah. Nah, misal ini kita nggak kasih, misal kita nggak kasih BR maksudnya. Nah, misal kita nggak, ini dia akan lurus. Nah, lurus toh ini. Misal kita mau ini ke bawah, mulai dari makwam, nukwam, nukwam. Nah, kita cari dulu. Nah, ini kita tambahin BR. Nah, ini kita tambahin BR. Nah, dia otomatis ke bawah nanti. Otomatis ke bawah. Nah, habis itu mungkin ada satu tag lagi yang mau saya ajarkan ya, teman-teman. Nah, misal kita mau nambahkan foto ya di bawah, di bawahnya training pemrograman pemula. Nah, itu pakai yang namanya tag IMG. Nah, ini kita tutup dulu. Nah, habis itu di dalamnya IMG ini apa ada sih? Apa aja sih, kan? Di dalamnya IMG sendiri ada search. Nah, search ini untuk direktori kita, gitu. Direktori foto kita. Nah, misal kita ngambilnya, kita bikin folder dulu di sini, namanya IMG. Nah, habis itu kita masuk ke yang perlu kita siapkan fotonya dulu. Yang penting itu. Misal kita tambahkan yang mana ya? Kita tambahkan foto kita ya. Kita C, kita copy, habis itu kita masuk ke direktori kita, ke training, habis itu ke day one, habis itu kita paste ke folder IMG. Nah, habis itu kita masuk lagi ke Visual Studio Code-nya. Habis itu kita cari nih foldernya di mana gitu. Kalau ini ada yang namanya format folder ya. Ini ada titik-titik slash. Nah, titik-titik slash itu 2 tingkat atau keluar 2 tingkat setelah filenya. Tuh. 2 tingkat maksudnya itu misal kita sekarang di day one nih. Kita mau ngakses yang di luar folder day one, itu kita bisa pakai titik-titik slash. Nah, berhubung di sini cuma ada day one, jadi ya cuma day one aja. Kalau yang di dalam satu folder yang sama, itu bisa kita pakai titik slash. Nah, mungkin ada yang tertinggal. Satu folder yang sama. Satu folder yang sama itu kita bisa pakai titik slash. Nah, habis itu di sini sudah ada nama foldernya ya, IMG. Nah, habis itu kita pilih image-nya apa, langsung muncul di sini. Nah, save. Jangan lupa save ya. Wah, kebesaran. Nah, ini image-nya sudah muncul. Nah, gimana cara image-nya biar kecil? Tag HTML sendiri sudah menyediakan di image itu yang namanya width. Width. Misal kita kasih 50 px. Nah, 50 px dia otomatis kurang size-nya. Nah, 50 ini sebenarnya santuannya ada rem, ada px, ada persen. Nah, misal kita jangan 50 dah. Kita ke 150 px. Nah, ini dia langsung muncul gambarnya di sini. Mungkin itu saja dari saya ya. Mungkin teman-teman ada yang kesulitan
Mas izin bertanya Mas, Ya, silakan. ini folder IMG saya nggak kebuat di direktorinya. Dibuat dulu ya di Dewan. Sudah dibuat? Nah, di Dewan itu dibuat dulu, habis itu kita di dalamnya sini disisipin filenya kita. Gitu. Habis itu di tag image-nya itu kita tambahin src atau search directory-nya kemana. Sudah bisa apa belum? Masih dicoba Mas, terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, saya sedikit menambahkan lagi ya, biar nanti di akhir ada penugasan juga. Nah, ini ada yang namanya tag UL, itu untuk membuat list. Nah, UL. Habis itu kita mau apa listnya gitu. Kita coba satu-satu ya. Ada 2 tipe list, UL sama OL kalau nggak salah. Kita coba aja. Nah, di sini ada nama. Nah, namanya siapa? Ini kita coba yang LI. Apa perbedaannya gitu kan? Nah, perbedaannya bisa kita lihat dia agak ke tengah kalau saya lihat. Saya juga lupa perbedaannya OL sama LI. Nah, kalau OL itu ada yang namanya buat penandanya gitu ya, listnya. Kalau sementara kita pakai OL itu kosongan. Kita pakai yang LI aja sini. Ini kita hapus. LI. Nah, ini. Habis itu untuk menduplikat, ya kan, menduplikat ada saya contohkan sedikit untuk menduplikat satu baris ini, kita bisa pakai ALT shift habis itu bawah. Nah, itu menduplikat satu baris ini. Misal kita ini umur 17 tahun. Nah, kita ALT tab, ALT shift bawah lagi. Nah. Habis itu kita biodata itu ini mungkin kita tambahin expense. Kita pakai lorem biar singkat, juga memakan waktu kalau kita anukan satu-satu. Nah, ini kan nggak rapi nih. Kita tambahin tag BA tuh di sini.
Nah, ini kan nggak sama ya. Ini seharusnya kan di sini ya, di setelahnya apa namanya, setelahnya titik ini ya, titik 2. Kita kasih apa yang namanya tag span. Nah, tag span ini berguna buat misal kita mau nyelesing bagian yang bold aja, atau yang kita mau salah satu tag yang miring gitu, itu bisa pakai span. Shortcutnya biar katanya nggak panjang gimana? Itu shortcut buat di anu ya, shortcut buat di Visual Studio Code ya. Untuk Visual Studio Code sendiri bisa ke view, habis itu kita checklist yang Word Web. Nah, anggap sudah ya. Di situ kita masukkan ke dalam span sini. Oh, ini nggak berubah. Jadi kita sisip span. Nah, ini udah mulai berubah. Nah, ini sudah sesuai, sudah di ini di garisnya. Sini style. Nah, sebenarnya kita nggak masuk ke sini ya. Ini kalian tulis saja. Margin left itu untuk memindahkan satu blok kode biasanya. Untuk memindahkan tergantung kalian marginnya apa. Margin left, ada margin right, left itu ke kiri. Sudah right, left itu ada sendiri. Nanti kita mungkin sesi berikutnya. Nah, ini apa lagi? Coba di save enable extension. Coba ini aja di go live, pastikan sudah dipencet ya. Di go live pastikan sudah dipencet juga. Mungkin saya tunggu dulu ya. Dari kalian mungkin ada yang tertinggal atau gimana? Bisa ditanyakan di checkbox jika si UI itu apa? UL apa? Unlist. UL itu unlist. Unlist, membuat list. Jadi untuk teman-teman yang masih kebingungan sampai sini bisa ditanyakan ya. Mas Putra, yang EMC tadi gimana? Nah, EMC yang mana dulu? Atau tanya search-nya, atau with-nya, atau gimana?
Yang nambahin itu Mas, kayak JPG itu loh Mas. Oh, pastikan kalian sudah membuat folder dulu. Sudah buat folder dulu. Kalau sudah, oke, kita ulang lagi ya. Kalau di lingkup satu folder yang sama, itu kita pakai titik slash. Nah, titik slash, habis itu kan muncul tuh folder IMG-nya. Kita select, kita enter. Nah, habis itu auto nge-slash lagi kan. Nah, di situ sudah ada filenya. Kita enter lagi. Nah, kita save. Jangan lupa di save. Nanti kalian bisa dari training ini, dari pertemuan pertama kita, nanti kalian bisa cari referensi-referensinya juga. Ini nggak semua full saya ajarkan. Nah, karena kenapa? Biar kalian cari sendiri. Jadi seorang developer itu butuh searching yang lumayan ini ya, penting ya, untuk skill searchingnya ya. Jika mengalami troubleshooting atau apa, kita nggak bisa menyelesaikan sendiri gitu. Apalagi sekarang sudah tersedia ChatGPT ya. Nah, itu memudahkan kalian untuk mengoding sebenarnya ChatGPT itu. Mungkin teman-teman yang sudah sampai sini atau sudah jadi bisa raise hand. Oh, shortcut untuk copy ke bawah. Untuk copy ke bawah bisa pakai yang namanya ALT shift, habis itu pencet yang biasanya analog buat main game itu back down. Nah, ini itu mengcopy satu baris. Tergantung kaliannya mau ngopinya di mana. Misal ke atas, bisa juga ke atas. Nah, 5 partisipan. Ayo, baru 5 teman-teman. Yang lainnya? Mas mau tanya, Ya, silakan. boleh nggak kalau kita tuh buat tugas akhir portofolio itu dapat dari referensi YouTube kah atau dari mana gitu? Nggak apa-apa. Tapi no copy paste gitu. Cuma Nggak dapat apa-apa, nggak referensi. apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kayak codingannya gitu, cuma mau ngapain depannya gitu atau belakangnya gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya Oh, persilahkan untuk kayak gitu itu saya persilahkan. Intinya kalian paham ya. Meskipun Iya. kalian copy paste itu saya persilahkan banget. Tapi kalian paham apa yang kalian ketikkan itu paham. Nanti di akhir itu saya akan tanyain per kelas itu gunanya buat apa. Itu saya akan tanyain. Baik Mas, makasih Mas. Ya. Tetap nggak bisa. Untuk yang mengalami ini apa ya? Ini tetap nggak bisa, ini live servernya ya. Live servernya bisa di enable atau disable. Tetap nggak bisa. Kalau nggak install ulang aja deh live servernya. Bukan laptopnya ya. Yang diinstal ulang biar nggak sepaneng, biar nggak tegang gitu. Jadi disambi guyon dikit. Nah, Mas izin bertanya. Ya, monggo, silakan. Kalau di Visual Studio Code saya itu waktu ngetik IMG lalu di enter ada IMG SRC sama ALT. Kalau ALT itu buat apa ya, Kak? Nah, ALT sendiri misal nih, ALT itu biar supaya ketika gambarnya nggak muncul, itu kita bisa tahu itu gambar apa gitu. Misal ini saya salahkan, ini saya kasih ALT di sini, gambar saya gitu. Nah, nih
Gunanya ALT untuk ini, untuk mendeklarasikan ketika gambar itu tidak muncul. Misal kita ALT-nya kita hapus. Nah, ini nggak muncul apa-apa, ya. Iya Kak, terima kasih. Sama-sama. Untuk kalian yang mau ini, biar supaya loadingnya cepat, saya merekomendasikan satu extension lagi. Kalau kalian mau install, itu kalian cari yang namanya HTML shortcut. Snippet. Nah, sini juga. Biasanya kalau udah bawaan Visual Studio Code-nya tuh udah ada ya. Untuk snippetnya itu. Jadi misal kalian mau kegunaannya snippet itu mempercepat coding kalian. Misal kita ketikkan marquee. Nah, ini sudah muncul. Nah, tinggal enter aja. Itu gunanya snippet. Apalagi ini. Kak, bisa diulang supaya tulisannya bergerak. Nah, untuk tulisan bergerak sendiri, oke, saya ulang. Nambahin tag marquee. Di tulisan yang mau kita gerakin itu yang mana? Gitu. Kita tuliskan dulu marquee di sini, kita enter. Ini kita biarkan saja behavior sama direction. Karena sebenarnya ini cuma ini aja ya. Cuma animasi. Nah, di sini. Fungsinya span. Nah, fungsinya span nih. Fungsinya span ini misal kita mau mendorong satu baris atau kita mau yang namanya bold atau miring ke teks ini miring gitu. Sebenarnya ada tagnya. Cuman saya di sini menggunakan span aja untuk mempermudah. Jadi span ini sebenarnya sama aja kayak ini kita nuliskan karakter biasa. Ini misal kita nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak dikasih style. Nah, dia tetap sama aja, nggak ada perubahan, nggak ada apa. Misal kita yang ini aja, kita mau section yang ini aja nih, yang mau dipindahkan gitu kan. Itu kita bisa kasih yang namanya span. Situ. Nah, misal kita tambahkan font width. Font width-nya apa? Bold, misal. Nah, ini yang ke bold, ini cuma ini aja. Itu gunanya span. Nah, ini ALT-nya saya ini aja ya, saya tambahkan lagi. Itu fungsinya ALT ya, sekali lagi teman-teman. Buat mendeklarasikan supaya ketika si image-nya error, ya kan? Ketika nanti kalian itu sangat berguna menginformasikan image itu apa gitu. Ketika kalian sudah nanti masuk ke ranah yang namanya consume API atau mengambil gambar dari server gitu kan, itu nanti sangat berguna pakai markup. Mungkin teman-teman ada yang kesusahan lagi. Oh, untuk teman-teman yang sudah menjawab ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah membantu menjawab. Mungkin ada yang kesusahan sampai sini? Bisa ditanyakan? Mas Guru. Image-nya tetap nggak bisa? Tetap nggak bisa, Mas.
Coba ini foldernya sudah dibikin apa belum? Sudah. Sama kayak gini. Sama. Coba SS saja. SS kirim ke chat box. Wait Mas, tak share. Live servernya ketutupan sama Zoom. Nah, untuk live servernya itu kan di sini nanti ada, kita close dulu ya. Nah, ini ada yang namanya Go Live. Ini klik aja sampai muncul portnya. Nah, nanti kalian langsung di redirect ke halamannya. Nah, pastikan juga filenya sudah di save ya. Jangan sampai nggak di save, nanti dia nggak berubah kalau nggak di save. Dicoba dulu lagi. Siapa tahu belum keran atau ke save gitu. Nah, jangan lupa kontrol save. Nah, itu untuk nge-save KIM ini bisa ditaruh. Nah, ditaruh di tengah. Oh, bisa. Kalau IMJ sendiri nanti bisa ditaruh di tengah ya. Ini nanti masuknya ke step berikutnya, masuk ke CSS, Cascading Style Sheet. Nanti ini bisa ditata ya di tengah. Sudah bisa Kak. Nah, mantap. Nah, ini IMJ index.js. Ini salah penempatan SRC-nya, tag penutupnya di mana? Yang mana? Yang mana, Mas? Nah, coba ini kamu ini saya ini ya. Ini di aduh, nggak bisa dianu lagi. Nah, ini di sini di EMG-nya itu SRC itu di dalamnya EMG ya. SRC itu di dalamnya EMG, habis itu EMG itu tambahin tag penutup, yaitu kayak gini. Oh iya ya Pak Mas. Oke. Jadi yang IMG itu ya belum ada penutupnya gitu Mas. Ya, belum ada penutupnya dan SRC itu pastikan di sini di dalamnya EMG. Oh iya Pak Mas, Pak Mas. Oke. Makasih Mas. Apa? Sama. Oke, mungkin teman-teman ada yang kesusahan lagi untuk mengikuti step sampai sini. Kalau tidak ada, mungkin saya tutup ya. Dan satu lagi, ada penugasan tentunya kalian semua. Penugasannya untuk day 1, day pertama itu cuman ini
dari tag yang saya ajarkan tadi, itu kalian isi biodata kalian, kayak about us, kalian siapa sih itu. Habis itu biodata kalian, itu. Kalian isi sesuai dengan biodata kalian. Dan ini juga ada absensinya ya teman-teman, di chat box jangan lupa absensi juga wajib diisi ya. Untuk form penugasan itu nanti dikirim di grup teman-teman. Nanti di-share sama Mbak Hanifa ya, di grup ya, untuk form pengumpulannya, tugasnya. Ini nanti dari tag ini yang sudah saya ajarkan, kalian buat biodata kalian. Ini kan sudah ada fotonya apa, habis itu mungkin judulnya apa, tuh sekolahnya kalian di mana, experience-nya kalian apa, bisa diluapkan semua di sini. Tuh. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kebingungan nanti bisa ditanyakan di grup. Ya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti web pemrograman pemula ya untuk membuat portofolio. Saya Muhammad Eka Saputra pamit undur diri. Saya kembalikan ke host yaitu Mbak Hanifa. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Putra ya atas penjelasan dan juga praktik. Pertama yaitu tentang HTML. Untuk teman-teman jangan lupa absensi ya. Untuk presentasinya sudah di-share di kolom chat. Kemudian nanti untuk penugasannya akan diinfokan di grup. Nah, untuk Mas Diki apakah ada tambahan, Mas? Saya rasa cukup, Mbak. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Diki. Untuk Pak Gatot, apakah ada tambahan, Pak? Terima kasih buat gurunya, menarik. Tapi kan ada kecepatan. Gak apa-apa. Buat semuanya ya. Ini kan percobaan untuk semua orang bisa punya web. Yang dijelaskan Putra itu bagus itu. Tahap ini apa, ini apa. Memang harus mungkin PR berikut hanya usul aja PR-nya bikin kayak ginian tapi biodatanya tidak 1 tapi 3, 4, 5 jadi bisa tahu gitu. Ini hanya usulan aja. Tapi karena ini kan satu langkah awal buat semuanya ya. Kalau kulihat yang absensinya ada yang dari Unpad, ada yang dari Golden Ticket, dari Padepokan. Kalau Padepokan hukumnya wajib harus punya web sendiri gitu. Karena ini kan bagian untuk mengupgrade kita sendiri. Aku aja juga merefresh kembali pengetahuanku tentang web ini sendiri gitu. Tapi terima kasih buat Nifa, Diki, dan Putra. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Untuk selanjutnya dari teman-teman sudah cukup ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa meninggalkan ruangan.